Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, kelas 6 yang berbahagia, yang soleh dan soleha. Apa kabarnya semuanya? Kita bertemu lagi hari ini bersama dengan Bu Oya, kembali lagi bersama-sama. Oke, kita mulai pembelajaran jarak jauh kembali. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia, ya. Oke. Kita masuk ke tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Ini muatan bahasa Indonesia yaitu KD 3.4. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, itu untuk menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti biasa ada 3 subtema ya. Subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Itu diminta Ananda untuk menemukan informasi penting dari teks dengan membuat peta pikiran. Kemudian subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, yaitu mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah. Yang ketiga subtema 3 bersatu kita teguh. Materinya mengenal kata baku dan tidak baku. Oke, subtema 1 yaitu dengan materi menemukan informasi penting dari teks dengan membuat peta pikiran. Oke. Informasi merupakan pesan yang menggambarkan hal, peristiwa, atau kejadian tertentu. Nah, salah satu cara untuk menggali informasi dari suatu teks adalah dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran ini membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, informasi dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kata tanya dan fungsinya. Di sini ada contoh, bukan contoh ya, tapi ada beberapa kata tanya dan beserta fungsinya. Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi? Siapa? Kata tanya siapa itu untuk menanyakan pelaku dalam peristiwa, bisa individu ataupun kelompok. Kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya mengapa itu untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Di sini ada contoh teks sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Ada 3 paragraf. Oke, kita baca paragraf pertama dulu ya. Setelah mendengar berita Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Bangsa Indonesia langsung mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Di antara beberapa perundingan-perundingan, tokoh pemuda dengan golongan tua sering berbeda pendapat. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bung Hatta, Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Selain itu, agar golongan tua segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menjelang tengah malam pukul 23.00 Indonesia Barat, kedua tokoh Bung Karno dan Bung Hatta tiba kembali ke Jakarta. Bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Di tempat tersebut mereka merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dirumuskan dan ditandatangani. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Oke, dari teks tersebut kita bisa membuat peta pikiran, ya. Nah, ini contoh peta pikiran. Kalian sudah mempelajari peta pikiran sebelumnya ya, dan ini hanya sebagai contoh. Kalian bisa membuat dengan ragam yang lain. Oke. Di sini misalkan ada kata tanya siapa dari berdasarkan berdasarkan teks peristiwa Rengas Dengklok tadi kamu bisa membuat pertanyaan dari kata siapa. Kata tanya siapa? Siapa yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok atau siapa yang lain? Oke. Atau siapa yang dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok? Mengapa? Mengapa golongan para pemuda membawa Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Bagaimana? Ya, ini nanti kalian bisa temukan berdasarkan teks peristiwa Rengas Dengklok yang tadi kamu baca. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, peta pikiran yang tadi kamu buat itu bisa berguna untuk memudahkan kalian mengingat pelajaran, memudahkan kalian untuk mengingat teks ya yang sudah kalian baca. Oke, kemudian mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah. Nah, salah satunya fungsi dari peta pikiran itu juga untuk mengidentifikasi informasi penting apa sajakah yang terdapat dari teks sejarah tersebut. Teks sejarah itu adalah teks yang mengandung nilai-nilai sejarah, ya. Oke. Kalimat efektif. Oke. Mengidentifikasi informasi penting dari teks sejarah itu ada erat hubungannya dengan kalimat efektif, ya. Karena kalimat efektif ini terutama kalau kalian membuat peta pikiran menggunakan kata tanya, kalimat tanya itu sangat berhubungan dengan penggunaan kalimat efektif dalam sebuah kalimat, ya. Atau menyusun jawaban juga pasti memerlukan kalimat efektif. Jadi apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan atau ide pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimat efektif di sini ada ibu memasak sayur lodeh hari ini. Nah, keterangannya ibu ini adalah sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, sayur lodeh itu sebagai objek, hari ini itu adalah sebagai keterangan. Di sini adalah keterangannya keterangan waktu. Oke, itu kalimat efektif ya. Di teks sejarah tadi itu banyak kalimat efektif yang kalian temui. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek atau predikat. Yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat. Ketiga memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut ke kata baku dan kata tidak baku. Jadi kalimat efektif itu berhubungan sekali dengan penggunaan kata baku dan tidak baku, ya. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai, yang menggunakan kata baku, ya.
Oke, kita lihat dulu kata baku itu apa sih? Ya, jadi kata baku adalah kata yang komponen huruf pembentuknya sudah sesuai dengan aturan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan, atau kaidah bahasa yang berlaku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan pada teks atau kalimat yang bersifat resmi, baik itu dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, sementara itu kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan aturan KBBI. Ya, kata tidak baku sering muncul dalam percakapan sehari-hari di lingkungan masyarakat dalam bahasa tutur. Jadi bahasa sehari-hari yang kalian gunakan di rumah atau dalam permainan, ya. Oke, nah, ciri-ciri kata baku itu yang pertama, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah-ubah. Kata baku digunakan pada acara formal atau acara resmi dan tidak pada percakapan sehari-hari. Itu ciri-ciri kata baku, ya. Kemudian ciri-ciri kata tidak baku, itu kata tidak baku digunakan pada percakapan sehari-hari. Kata tidak baku sudah terkontaminasi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk kata tidak baku itu berubah-berubah dan memiliki makna yang sama seperti kata baku meskipun pengucapannya berbeda. Oke. Berikutnya kita lihat contoh kata baku dan tidak baku. Di sini ada beberapa contoh kata ya. Ada 10 tidak baku dan baku. Oke, kita lihat yang kata tidak bakunya dulu. Di sini ada antri. Kata bakunya adalah antre. Jadi yang benar itu adalah yang sesuai dengan kaidah ejaan yang benar, sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah antre, bukan antri, ya. Nah, yang kedua ada apotek. Apotek ini adalah kata tidak baku, sedangkan kata bakunya adalah apotek, ya. Bis itu kata tidak baku, kata bakunya adalah bus. Oke, cabai itu tidak baku, yang kata bakunya adalah cabai. Coklat juga tidak baku, sedangkan kata baku yang benarnya adalah coklat. Ya, frase itu juga tidak baku, kata bakunya adalah frasa. Goa tidak baku, kata bakunya adalah gua. Hakikat, kata bakunya adalah hakikat. Jadwal, kata bakunya adalah jadwal. Nasihat, kata bakunya adalah nasihat. Oke. Di sini ada contoh penggunaan kalimat baku dan kalimat tidak baku. Ada satu contohnya yaitu apotek terlengkap di kota ini menyediakan jenis obat-obatan generik hingga obat-obatan langka. Ini berarti kalimat efektif ya, kalimat yang benar ya. Karena menggunakan kata baku. Oke, apotek. Harga cabai saat ini naik nggak tanggung-tanggung. Nah, di sini ini kalimat tidak efektif karena tidak menggunakan kata baku, sedangkan menggunakan kata tidak baku. Seperti cabai dan enggak, ya, harusnya tidak. Harga cabai saat ini tidak naik tidak tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Oke. Ini contoh penggunaan kalimat efektif dan tidak efektif atau kalimat baku dan tidak baku. Oke. Oke, demikian pembahasan kita kali ini, tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, semoga bermanfaat. Seperti biasa, setelah kita belajar, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.